dan telah aku kabarkan, la in syakartum la azidannakum, dan barang siapa yang bersyukur niscaya akan aku berikan tambah. Di situ disebutkan la azidannakum, niscaya aku akan berikan tambah. Tidak dikasih tahu tambahannya apa. Artinya bisa apa saja. Karena orang yang misalnya diberikan harta yang banyak, itu belum tentu dia itu menginginkan tambahan harta. Boleh jadi dia menginginkan kesehatan, menginginkan waktu yang luang, sehingga ketika dia bisa mensyukuri kondisinya saat itu, maka Allah akan tambahkan. Apa yang ditambahkan? Bisa apa saja. Wala in kafartum, dan jika kamu itu kufur terhadap nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Allah nggak mengabarkan bahwa kalau yang nggak bersyukur niscaya akan aku azab, enggak. Tapi hanya mengabarkan azabku itu sangat pedih. Bayangkan ketika orang misalnya saya contohkan punya uang 100.000, banyak apa enggak? Tapi orang yang tidak bisa bersyukur, dia melihat suatu barang yang harganya 200.000, kurang apa cukup? Kurang, iya kan? Kurang. Berbeda dengan orang yang bisa bersyukur, alhamdulillah 100.000 bisa buat merakit teman-temanku, satu orang 1.000, jadi berapa orang tuh? 100 orang ketraktir, permen semuanya. Sehingga Luqmanul Hakim untuk mendapatkan hikmah itu salah satu caranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika iblis pun juga mengabarkan kepada Allah akan menjerumuskan manusia, baik dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, belakang, dari semua penjuru. Ujung-ujungnya iblis itu mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Tapi iblis itu nggak bisa menjerumuskan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Ada di sini yang ya Allah, hidup begini amat di pondok. Diganti pola pikirnya, alhamdulillah ya Allah, di tempat yang baru, di pondok punya teman-teman yang baru. Bukan hanya daerah Malang, tapi di luar Malang. Bukan hanya daerah di dalam Jawa, bahkan punya teman di luar Jawa. Alhamdulillah ya Allah, ketemu teman yang bisa mengingatkan dalam kebaikan. Maka itu menjadi pintu mudah agar Allah memberikan kelapangan dalam diri kita, kenikmatan dalam kehidupan kita. Makanya setiap kita sama-sama ngaji, mesti saya akan nanya, kaifa halukum? Senantiasa seperti itu. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita. Kajian kita tadabbur tafsir juz 30, juz An-Naba, yang saat ini memasuki surat apa? Ada yang masih ingat?
setelah sekian lama kita libur, dimulai dari libur puasa, kemudian masuk sebentar kalian kemudian sibuk mempersiapkan untuk ujian. Setelah ujian kemudian persiapan untuk Idul Adha dan yang lain-lainnya, maka kemudian kita baru bisa kembali lagi aktif pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Ada yang masih ingat sudah sampai mana? Al-insyikoknya sudah apa belum? Al-mutafifinnya sudah belum? Kholas? Berarti sekarang kita masuk ke al-insyikok. Masih ingat mutafifinnya sudah? Masih ingat ya? Ayo dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya Surat Al-Insyiqaq, sebagaimana yang telah berlalu pada pembahasan surat At-Takwir dan juga surat Al-Infitor. Masih ingat ya?
Masih ingat? Bahwa surat Al-Insyiqaq ini termasuk salah satu surat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai keistimewaan di dalamnya. Yakni apa? Rasul menyebutkan man sarrohu ayyan zuro ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal ain. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat itu seperti dia melihat dengan pandangan kepala matanya, maka hendaklah dia memperhatikan 3 surat ini. Apa itu? Idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, dan juga wa idza samaa'un syaqqat. At-takwir sudah, al-infitor sudah, sekarang al-insyiqaq. Terus kemudian pertanyaannya begini, Ustaz, kenapa di dalam juz 30 itu senantiasa banyak sekali menjelaskan tentang fenomena hari kiamat atau hari nanti yaumul akhir? Kenapa, Ustaz? Karena manusia itu ketika dia itu melakukan suatu amal perbuatan, motifnya itu nggak lepas dari 3 hal. Satu, dia mengharapkan balasan. Mau nyapu-nyapu, nyuci piring kalau di rumah, itu tujuannya satu, biar nanti dapat uang saku. Ya. Yang kedua, motifnya orang kalau mau melakukan suatu pekerjaan itu takut akan mendapatkan hukuman. Kalau nggak ngafalin pelajaran ini, maka nanti akan berdiri di depan kelas selama ya. Yang ketiga, kenapa kok ada orang tetap mau belajar? Boleh jadi dia nggak takut, nggak ingin mendapatkan hadiah, atau juga dia nggak ingin atau takut akan hukuman. Tapi yang ketiga, itu karena dia tahu bahwa nanti ketika ujian biar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan lulus dengan predikat yang memuaskan. Sudah, orang melakukan pekerjaan itu biasanya motifnya cuma 3. Ya. Iya. Jadi makanya Allah itu tahu bahwa hamba-hambanya itu seperti itu. Maka senantiasa Allah mengabarkan bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu diutus untuk membawa apa? Basyirau wa nadhir. Ada al-wa'ad, ada al-wa'id. Ada nikmat, ada nikmah. Selalu seperti itu. Sehingga kalau orang mungkin dia gak terlalu melakukan amal perbuatan seperti apa, amal soleh yang begitu kuat, minimal itu dia akan tertahan dari berbuat maksiat tatkala ingat bahwa nanti akan ada hari pembalasan.
Kemudian Rasul mengabarkan bahwa siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya, hendaklah dia melihat 3 surat ini. Kalau sudah kiamat terjadi, jangankan kiamat yang besar, pernah di Malang itu gara-garanya sungai yang ada di aliran sungai yang ada di Batu sana itu tersumpal dengan sampah-sampah, ya. Kemudian air itu kemudian pas hujan deras menggenang sehingga sumpalannya ini kemudian sampahnya sudah gak kuat nyumpalnya, ambrol. Apa itu ambrol? Jebol, betul. Jebol. Sekali jebol itu cuma sekali jalan. Apa yang terjadi? Jembatan Sengkaling putus. Ya? Masih ingat? Mobil itu ke bawah. Itu baru satu sungai. Belum semua sungai yang ada. Baru satu aliran sungai. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita ingat? Amal soleh seperti itu. Maka sekarang kita kemudian mempelajari surat Al-Insyiqaq ini. Surat Al-Insyiqaq ini apakah surat Madaniyah atau Makkiyah? Para ulama menyebutkan ini adalah surat Makkiyah. Dari ciri-cirinya sudah ketahuan, ya. Surat Makkiyah. Salah satu tujuannya adalah mengingatkan dan membantah orang-orang Quraisy ketika mereka itu nggak percaya tentang adanya hari kiamat. Banyak sekarang orang yang nggak percaya hari kiamat. Hidup cuma sekali katanya, tak akan terulang lagi, katanya kan begitu. Berarti percaya kiamat nggak itu? Percaya apa enggak? Ya nggak percaya kok orang hidup sekali. Kita hidup berapa kali? 2 kali. Mati juga berapa kali? 2 kali juga. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Ada yang ingat? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Berapa kali berarti itu? 2. Matinya 2, hidupnya 2. Kalian harus lebih hebat dari ustaz-ustaz kalian ya. Kalau saya bisanya taunya di surat Al-Baqarah, ayatnya nggak hafal. Ayat berapa itu? Kalian nanti harus tahu posisinya di mana, tafsirnya seperti apa ya. Jangan lupakan setiap sholat kalian doakan guru-guru kalian ya. Bagaimana kamu itu bisa kufur kepada Allah? Padahal kalian itu sebelumnya nggak ada, mati. Fa'ahyakum, kemudian dihidupkan. Kemudian summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi untuk kedua kalinya. Baru kemudian yang keempat dibangkitkan. Jadi ada nggak itu kata-kata hidup cuman sekali? Nggak ada orang beriman. Hidup berapa kali? 2 kali. Sekarang saatnya menanam. Kapan saatnya manen? Ad-dunya darul amal bila jaza. Dunia itu tempatnya beramal, nggak ada balasan.
Dan akhirat itu darul jaza bila amal. Tempatnya balasan tanpa perlu beramal lagi. Kalau sudah di akhirat, gak ada yang namanya kerja, gak ada yang namanya sumpek, gak ada yang namanya lapar, gak ada yang namanya takut, khawatir, itu gak ada. Kalau berada di syurga. Naudzubillah, kalau sudah di neraka, ya nggak ada yang namanya bahagia. Kalau di dunia, apapun bisa terjadi. Yang sekarang bahagia, angkat tangan. Nanti habis Isya ada yang memastikan habis Isya masih tetap bahagia. Kadang kesandung, kadang tiba-tiba ingat rumah sedih. Itu hati yang punya membalik-balikan siapa? Allah. Dan mereka orang-orang kafir itu nggak percaya dengan yang namanya hari kiamat, sehingga meyakini bahwa hidup cuma sekali. Yaitu orang-orang bule. Ketika dia bermain, berolahraga atau apa, kayaknya udah kayak punya nyawa berapa, karena dia pikir ya hidup itu ya untuk seperti itu, happy mati sudah selesai gitu. Kalau kita enggak, ada bahkan agama yang lain kalau mati ya nanti kalau kita punya kesalahan banyak ya tinggal ditebus. Ada agama yang lain kalau sudah mati nanti itu langsung ke alam nirwana dan langsung masuk surga semuanya. Kalau enggak gitu kemudian reinkarnasi ke siapa-siapa gitu. Tapi kita sebagai orang beriman meyakini bahwa ada hari yang lain di mana kita semua akan memanen amal perbuatan kita. Siapa yang mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Kita semuanya mau. Kenapa mau? Karena balasannya, ya kan? Kita mau capek-capek duduk begini, bahkan ada yang ngantuk-ngantuk sambil mendengarkan begini. Sudah, kita lanjut ke ayat yang pertama. Idzas samaa'un syaqqat. Saya ingatkan lagi. Idza dalam bahasa Indonesia apa artinya? Jika atau apabila. Saya ingatkan lagi, kalau disebutkan idza itu suatu yang pasti terjadi tapi belum terjadi. Ya, jika